lagi bersama kami, host-host Sanpet Podcast. Nah, saya Valencia Sihombing dan saya Maya Ci Alexis. Di sini kami akan membahas mengenai peraturan baru 2022 mengenai masuknya ke universitas dari jalur SBMPTN dan SNMPTN. Nah, menurut teman-teman semua pasti peraturan baru ini membingungkan kan, karena kita belum mengetahui gimana sih proses masuk universitas yang dari peraturan baru ini. Nah, aku dan Maya C akan membahas itu. Nah, pertama-tama akan dimulai dari Maya C. Oke teman-teman, cara masuk PTN itu kan ada 3. Yang pertama itu dari rapot atau prestasi. Yang kedua itu UTBK, terus jalur mandiri. Nah, di ketiganya itu Bapak Menteri kita telah mengubah sedikit peraturan. Yang pertama itu ya di jalur prestasi, di mana di situ nggak hanya menyangkut mata pelajaran yang mendominasi di jurusan masing-masing, tapi udah ke semua mata pelajaran termasuk penjas dan agama kan ya? Ya, karena kan seperti yang kita ketahui, yang biasanya dari jurusan IPA lebih mendominasi bagi biologi, fisika, dan juga kimia. Dan dari nilai-nilai itu yang lebih diutamakan bagi anak-anak IPA. Sedangkan dari kami anak-anak IPS itu lebih mengutamakan nilai geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Tapi dari adanya peraturan baru ini, semua mata pelajaran itu harus dikuasai oleh semua murid dan memiliki nilai yang tinggi loh, ya kan? Ya, mungkin teman-teman semua atau kakak-kakak sekarang yang bakal duluan mengalami perubahan peraturan ini merasa kayak susah banget ya, karena kan semua mata pelajaran harus dikuasai. Karena itu juga ada tujuannya Bapak Menteri kita membuat seperti itu, karena mungkin ada yang pintar di biologi dan kimia, tapi nggak seberuntung orang lain. Tapi dia nggak gimana ya? Jadi pengangguran yang ada di Indonesia itu semakin menipis karena dia punya kemampuan lain di bidang lain, sehingga banyak pekerjaan atau profesi lain yang bisa di explore gitu ya. Jadi ini sebenarnya memiliki sisi positif dan negatifnya ya teman-teman, dimana manfaat dari semua mata pelajaran itu penting untuk kita pahami, karena kan kita sering sekali lalai di mana lebih mengutamakan pelajaran atau mata pelajaran yang kita kuasai di bidang kita masing-masing seperti IPS, yaitu geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi seperti yang saya katakan, dan di IPA biologi, fisika, dan juga matematika dan kimia. Nah, itu pasti memiliki dampak positif dan negatif lah ya. Tapi itu memiliki dampak negatif juga nggak sih sama kakak kelas 12, di mana mereka udah sempat karena mereka sebelumnya ini kan kayak dadakan gitu. Mereka udah persiapan, terus yang mungkin persiapan mereka hanya untuk mata pelajaran yang menurut mereka akan diuji di sana, atau mungkin yang akan dianalisis lah di sana. Ternyata sekarang semua mata pelajaran sudah berpengaruh. Iya, tapi tergantung dengan universitasnya juga loh, karena yang diutamakan itu 50% nilai rapot semua mata pelajaran. Maksudnya 50%-nya lagi dari non-akademik. Iya, non-akademik dari mungkin dari teman-teman mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, tapi nggak sekedar ikut, harus berprestasi juga. Iya, juga dengan mengikuti olimpiade itu berpengaruh dari non-akademik maupun akademik. Juga bagi teman-teman sekalian, dari nilai non-akademik ini itu tergantung dengan universitasnya. Jika ada universitas yang mementingkan 70% nilai akademik dan 30% nilai non-akademik, itu tergantung dengan universitasnya. Tapi ini kembali lagi kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Pak Menteri bahwa 50% itu harus dari nilai akademik kita. Nah, jadi ini
membatasi siswa-siswa untuk mengeksplor kegiatan bakat gitu. iya dari non akademik ya kan. Itu untuk yang jalur prestasi. Nah, ini yang jalur UTBK nih. Di sini perubahan yang signifikan terjadi, yaitu TKA udah dihapuskan ya. Iya. Yang sekarang kita cuma menggunakan TPS, tapi nggak sekedar TPS kayak sebelum diubahnya peraturan, karena di sini nggak sekedar penalaran umum, tapi lebih menekan penalaran yang didasari dengan pengetahuan yang realitas juga. Karena kan seperti yang kita ketahui peraturan baru ini dibagi menjadi 4 ujian seperti penilaian kognitif, Iya. penalaran matematika, penalaran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, di sini yang dimaksudnya penalaran secara matematika itu bukan berarti kita dikasih soal matematika terus ujian kayak biasa, enggak. Di sini kita kayak dikasih kasus-kasus gitu Iya. kan ya. Terus kita berpikir bagaimana cara menyelesaikannya gitu sih. Iya, karena kan di zaman sekarang ini kita siswa-siswa sebelum adanya peraturan ini kita dipaksa untuk menghafal semua mata pelajaran untuk menuju ke ujian UTBK. Karena kan seperti yang kita ketahui kita nih lebih banyak kan mau membeli buku-buku atau mengeprint soal-soal dari bank soal, dari berbagai internet, dari buku-buku untuk mengerjakannya dari berbagai macam soal. Itu kita pun pasti jadi kayak aduh capek banget nih ngerjain ini. Dan dengan adanya peraturan baru kita hanya diusahakan untuk melakukan penalaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dan juga kognitif tersebut. Mungkin kakak-kakak atau teman-teman sekalian ada yang bingung kali ya, maksud dari penalaran bahasa Indonesia itu gimana? Maksudnya kita harus memperbanyak literasi. Kita bisa lihat dari generasi kita yang sekarang ini yang lalai dalam literasinya, kurang banget lah dalam literasinya. Nah gitu. Yang untuk penalaran bahasa Inggris sebenarnya kayak kita itu termasuk penting loh ya, karena kita bakalan dikasih kayak contoh-contoh soal dalam bahasa Inggris dan kita harus tahu nih menggunakannya pakai bahasa Inggris gitu, kayak itu kalimat apa sih gitu. Ya, dan juga sepertinya sekolah kita ini sudah menerapkan hal tersebut ya, dimana seperti setiap hari Jumat udah dilaksanakannya literasi membaca setiap pagi. Itu juga mengasah kita murid-murid dan siswa-siswa untuk lebih giat lagi membaca, karena kita generasi yang lumayan malas membaca lah ya. Seperti aku sendiri juga seperti itu. Dan Kita sama. ya, dengan adanya peraturan baru ini mungkin lebih mengasah kemampuan kita untuk lebih berpikir kritis, untuk menelaah suatu soal. Oh, menelaah. Dan juga ya teman-teman, mungkin yang sedikit ketinggalan tadi yang tentang cara berpikir atau penalaran matematis. Mungkin teman-teman kayak wah susah nih karena harus menganalisis suatu kasus dan berpikir secara matematis untuk menyelesaikannya. Kalau teman-teman sadar, di sekolah kita itu juga udah diterapkan. Soalnya ya, kalau teman-teman juga sadar, soal-soal ujian sebelumnya itu loh kayak di pelajaran agama, penjas, sejarah, ada loh beberapa kayak diselip-selipin soal matematika. Iya, nggak cuma di matematika juga mau kadang ada literasi membacanya. Kalau ujian ya, sebenarnya itu sebelum keluarnya peraturan baru udah ada ya kan? Iya, udah mulai diterapkan juga gitu, buat jaga-jaga juga. Soalnya kan kemarin masih antara diterapin atau enggak peraturan barunya. Tapi sekolah kita udah berjaga-jaga. Iya, sebelum dan adanya peraturan baru, dan ternyata peraturan baru itu udah keluar. Nah, jadi setelah itu Moyace, kamu baca-baca mengenai peraturan UTBK, ada lagi nggak sih peraturan yang menurut kamu kayak dampak positif dan negatifnya bagi kakak kelas? Karena kan mereka itu pasti shock lah dengan mendengarkan peraturan baru ini, dimana mereka belum bisa menyesuaikan diri dengan peraturan baru ini, dimana kayak mereka pasti bingung apa sih itu literasi matematika gitu, kognitif. Sebenarnya gitu. ini ya buat dampak negatif positif itu kembali ke diri kita masing-masing. Cuman kayak gini, tujuan Bapak Menteri membuat adanya UTBK yang seperti ini itu karena yang pertama, supaya setiap orang itu merasa bahwa dirinya bisa, karena kan TPS mempermudah kita kan, merasa bahwa dirinya itu bisa, sehingga banyak yang bergabung mengikuti
Ya seperti gitu. Soalnya kan juga banyak siswa yang Minder ya. iya, yang juga nggak seberuntung kita gitu. Mereka kayak ada yang harus bekerja lagi, ada yang intinya kayak pembelajaran mereka itu enggak sebanyak yang kita dapat gitu loh. Jadi melalui TPS mereka nggak minder, mereka merasa bahwa mereka juga bisa dengan metode penalaran tadi. Karena yang seperti kita pernah ketahui, banyak juga nggak ya kan, kayak kakak kelas kita yang tahun lalu merasa kayak walaupun mereka nggak bisa masuk jalur S prestasi atau SNMPTN, nah mereka itu takut mau nyoba ujian UTBK karena kan pasti kayak lah teman-teman aku ini udah belajar ujian banyak nih, pasti udah berlatih soal nih, sedangkan aku nggak punya kesempatan untuk les karena kan seperti yang kata Bapak Menteri katakan, adanya keluarga yang sederhana tidak mencukupi kebutuhan untuk anaknya les, pasti merasa minder dan merasa dia nggak mampu untuk bersaing dengan teman-temannya yang udah banyak mengetahui soal dan memiliki banyak buku dari uang mereka gitu kan. Nah, dengan adanya peraturan baru ini sepertinya dari tanggapan aku itu positif sih, banyakan positif walaupun sebenarnya ada negatifnya bagi kakak kelas kita yang belum menguasai diri. Lalu yang ketiga itu jalur mandiri. Nah, di sini kita nggak punya banyak pembahasan tentang jalur mandiri karena perubahan tentang peraturannya juga sedikit sekali kan ya. Hanya Bapak Menteri menerapkan bahwa 30% ya kuotanya untuk masuk jalur mandiri. Juga soalnya itu tergantung dari universitasnya. Bapak Menteri kita mengatakan bahwa itu terserah kepada universitasnya mau bekerja sama untuk membuat soal yang sama atau berbeda, itu terserah sama universitasnya. Tapi seperti yang aku baca juga nih ya Maya C, mengenai dengan jalur mandiri ini, Pak Menteri juga membuat peraturan baru di mana jalur mandiri itu harus terbuka. Dengan adanya peraturan baru ini mengatakan bahwa banyak orang berpikiran kalau jalur mandiri itu harus dari orang-orang kaya yang memiliki kebutuhan yang tinggi jadi bisa masuk jalur mandiri. Sebenarnya nggak gitu nggak sih? Karena itu tergantung cara kita ngelihat juga ya. Soalnya kan beberapa ditemukan kasus yang kayak untuk jalur mandiri kita harus bayar banyak, terus kayak padahal sebenarnya yang aku baca-baca itu sebenarnya ada ujiannya juga ya, mau masuk mandiri. Jadi dari kami sepertinya membahas mengenai UTBK dan jalur mandiri ini, sepertinya itu tergantung dengan diri kita sendiri ya Kak, teman-teman semuanya. Karena bagaimanapun peraturan baru itu mau kita terapkan mungkin sulit karena ini masih awal gitu kan, karena mungkin peraturan baru itu awal masih ada di Indonesia dan baru diterapkan. Karena Pak Menteri itu pasti berpikiran lebih luas lagi lah untuk mengeluarkan peraturan ini. Nggak mungkin mengeluarkan peraturan tapi belum dirancang dulu. Ini kan udah dari lama gitu. Iya. Masih sempat kayak dipikir buat untuk diterapin atau enggak. Mungkin udah pemikirannya matang sehingga diterapkan. Iya. Gitu. Dan juga setiap peraturan yang keluar baru itu pasti dipikirkan dulu sisi positif dan negatifnya. Apakah mungkin ini lebih mengasah kemampuan banyaknya generasi-generasi muda? Karena menurut pendapat aku dari peraturan yang dikeluarkan ini, peraturan 2022 mengenai kurikulum merdeka episode ke-22 ini mengenai peraturan SBMPTN ini, menurutku dari aku pribadi sih baik. Mungkin banyak pemikiran orang yang dari pemikirannya sendiri belum membaca berbagai artikel dan menonton dari Pak Nadiem Makarimnya sendiri, Makarim maksudnya. Oke teman-teman, mungkin itu sekilas untuk perubahan. Mungkin teman-teman sekarang banyak banget ya yang nanya, kalau peraturan diubah nih, berarti cara belajar diubah juga nggak? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ya menurut aku, kalau cara belajar diubah itu enggak. Soalnya apapun jenis ujian yang bakal kamu hadapin, itu kan tetap juga kan persiapannya harus maksimal. Kayak enggak karena peraturannya sekedar penalaran, maka kamu hanya kayak ya udah sih itu
logika doang, nggak perlu belajar, nggak gitu. Karena gini loh, aku baca di buku yang ada satu sumber yang penalarannya itu salah, yang dimana dia menjelaskan ada dua kalimat yang berhubungan. Yang pertama, kalimat pertama nih ya, setiap yang hidup di air itu adalah ikan. Kalimat kedua, paus hidup di air. Nah, secara logika kesimpulannya berarti paus itu ikan kan? Tapi kalau kita lebih dalam lagi di ilmu pengetahuan realitas yang akurat nih ya, paus itu kan bukan ikan, melainkan mamalia yang hidup di laut. Kalau kita sadar juga, rumput laut juga hidup di laut loh, dan dia bukan ikan, malah tumbuhan gitu loh. Jadi kayak untuk masalah teknik pembelajaran itu kembali ke diri kita masing-masing. Itu nggak mempengaruhi mau peraturannya mau gimana pun. Kalau kita udah maksimal, itu aman-aman aja sih. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku juga sih seperti yang aku katakan tadi, karena udah banyak perkataan yang aku keluarkan mengenai pendapat aku. Menurut aku sih positif ya, karena dari mulai jalur prestasi, jalur UTBK dan juga jalur mandiri itu udah dipikirkan matang-matang. Karena menteri nggak mungkin mengeluarkan peraturan baru tanpa memikirkan perkembangan yang akan terjadi. Karena seperti yang dikatakan menteri kita mengenai peraturan baru ini, karena menurunnya kualitas pendidikan dari anak murid mengakibatkan turunnya juga kualitas pekerja yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya peraturan baru ini, jika seseorang tidak bisa menguasai suatu bidang, juga bisa menguasai bidang dari non-akademik. Jadi menurut aku itu hal yang baik sih, karena anak muda sekarang itu kan doyannya itu mengeksplor berbagai hal di non-akademik, karena seperti olahraga, seni, dan berbagai hal. Dan juga ini mengasah kemampuan kita dalam menalar suatu soal, karena kan kalau pelajaran biasa kan kayak seperti contohnya kerajaan yang ada di Bali, ya kita pasti otomatis yang menghafal ya kan, karena menghafal apa sih kerajaan yang di Bali gitu. Sedangkan kalau penalaran ini kita dipaksa kayak seperti yang kamu katakan tadi, ikan otomatis tinggal di air, dan juga kan paus tinggal di air. Sedangkan paus dan juga ikan itu berbeda, nggak sama-sama ikan, tapi tetap makhluk hidup yang ada di air. Nah, jadi ini kayak mengasah kemampuan kita juga sih dalam menalar, kayak jadi kita itu lebih banyak mengeksplor berbagai hal dari media sosial kita juga, karena kita kayak dengan membaca literasi seperti yang kamu katakan, dengan menonton dan berbagai hal, kita juga bisa mengasah kemampuan penalaran kita. Jadi menurut aku bagus sih dari aku pribadi. Nah, terus kan tadi Valencia ada bilang nih, Indonesia penurunan pendidikan, maksudnya pendidikannya menurun gitu. Ya, kapasitas pelajarnya menurun dikarenakan juga seperti yang kita ketahui, literasi membaca murid-murid sekarang menurun dengan adanya elektronik yang disalahgunakan gitu. Nah, tadi kan Valencia ada singgung kalau Indonesia mengalami penurunan kapasitas dalam pendidikannya. Itu karena itulah maka diterapkan peraturan baru yang tentang penalaran itu harus lebih dalam. Karena apa? Karena gini loh, kita ibaratin ya, pengajaran di suatu sekolah dengan sekolah lain itu pasti berbeda kan. Nah, misalkan dari sekolah ini mendapatkan nilai 80 dan dari sekolah ini juga nilai 80. Yang dipermasalahkan di sini kayak kapasitas 80 di sekolah itu gimana? Mungkin kapasitas di sekolah ini 80, tapi dia udah mengerti tentang apa yang dipelajarin gitu loh. Sedangkan yang kapasitas 80 di sini mungkin masih setengah gitu. Tapi kan sama-sama 80. Jadi adanya peraturan penalaran yang lebih ditekankan ini untuk mengajak kita juga agar lebih memahami apa itu yang kita pelajarin dalam kehidupan kita. Ya, jadi menurut kamu positif, dari aku positif. Jadi buat teman-teman yang nonton ini merasa kayak menurut aku itu negatif sih, karena susah pastinya menalar suatu soal yang kayak membuat kita jadi bingung dan kayak harus berpikir keras. Kenapa nggak hafalan aja? Sebenarnya hafalan itu juga penting nggak sih?
Sebenarnya penting, cuman lebih bagus jika kita mengerti, nggak sekedar hafalan Iya, aja. Hafalan pas. bisa dilupain loh. Sedangkan kalau kita mengerti sampai kapanpun kita bakal ingat gitu. Ya, dan juga dengan penalaran ini kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari juga ya kan. Jadi buat teman-teman dan kakak-kakak kelas kalian yang sudah ingin masuk ke universitas, dari menurut kami itu hal yang positif karena pasti Bapak Menteri kita sudah memikirkannya terlebih dahulu. Jadi dari saya Valencia, menurut saya itu marilah kita sama-sama menjalankan peraturan baru ini dengan bijaksana, dengan tuntunan guru-guru dan dengan pemikiran yang bijaksana. Dengan kayak mungkin kalau kita sudah mengetahui kalau tugas atau soal yang akan dikeluarkan pada saat UTBK itu penalaran, maka kita harus lebih banyak lagi mencari-cari tahu soal-soal kognitif dan juga penalaran, begitu menurut saya. Jadi aku pribadi semoga kita semua lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajar dan mengikuti peraturan baru agar bisa masuk universitas. Oke, kalau dari saya sendiri itu terserah kepada kita masing-masing bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita itu yang akan kita terima di masa depan. Maka mulai dari sekarang apapun peraturannya, yang penting itu cara belajar kita yang maksimal. Itu sih. Ya, semangat ya buat semuanya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.